Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengepresentasikan hasil dari karya kami, yaitu tentang kalkulus integral. Yang anggota-anggota dari kelompok kami itu ada Ella, Rangga, saya sendiri, Ilyas, dan juga Amar. Dan kita akan langsung mulai aja presentasinya, dimulai dari pengertian integral. Integral merupakan proses penentuan suatu fungsi yang derivatifnya turunannya diketahui. Fungsi yang didapat dari proses integrasi disebut sebagai integral atau antiderivatif. Integral sendiri merupakan kebalikan dari diferensiasi. Notasi integral. Jika f(x) adalah integral dari suatu fungsi fx terhadap x, maka nisbah antara fx dan fx dinyatakan sebagai berikut. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Suku yang di sebelah kiri disebut integral dari fx terhadap suku x. Suku sebelah kanan disebut hasil integral tak tentu karena mengandung nilai c yang merupakan konstanta yang tidak diketahui secara pasti. Ingat, turunan dari suatu konstanta adalah 0. Integral tak tentu, yaitu sebuah fungsi yang turunannya diketahui tidak dapat ditentukan dengan sempurna karena integral memasukkan sebuah konstanta adiktif yang berubah-ubah, yaitu konstanta integrasi yakni c. Aturan integral. Ini nomor 1 ada integral dx sama dengan x tambah c. 2. Integral k dx sama dengan k integral dx sama dengan kx tambah c. Yang ketiga, integral du ditambah dv sama dengan integral du tambah integral dv. Contohnya, integral 5 dx sama dengan 5x tambah c. Integral min 2 dx sama dengan min 2x tambah c. Integral 1/2 dx sama dengan 1/2x tambah c. Integral 0,5 dx sama dengan 0,5x tambah c. Lalu ada integral 5/2 dx. Yang keempat, integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Contoh aturan integral keempat. Lanjut. Nah, ini tadi yang soalnya ada integral 3x dx. Penjelasan dengan langkah-langkah integral adalah lawan dari turunan. Rumus dasarnya adalah integral kx pangkat n dx sama dengan k per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c dengan n tidak sama dengan min 1. Jika n min 1, maka hasil integralnya adalah integral kx min 1 dx sama dengan k nx tambah c. Langkah pertama, integral 3x dx sama dengan integral 3x pangkat 1 dx. Langkah kedua, berdasarkan rumus dasar integral yaitu integral kx pangkat n dx sama dengan k per n tambah 1 r pangkat n tambah 1 ditambah c. Berarti hasil dari integral 3x dx adalah integral 3x dx sama dengan integral 3x pangkat 1 dx. Kesimpulan, jadi hasil dari integral 3x dx adalah 3/2 3/2x pangkat 2 tambah c. Aturan integral. Ini yang kelima, itu integral u pangkat n dv sama dengan du sama dengan u pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Syarat n tidak sama dengan min 1. Contohnya ini ada yang seperti ini. Lanjut. Nah, ini contoh latihannya nih, ada integral x tambah 3 pangkat 4 dx. Kita akan menyelesaikan integral x tambah 3 pangkat 4 dx menggunakan aturan integral kelima, yaitu integral u pangkat n du sama dengan u pangkat n tambah 1 per n tambah 1 ditambah c. Untuk n tidak sama dengan min 1. Langkah-langkahnya, yang pertama ada identifikasi. Fungsi yang diintegrasikan adalah x tambah 3 pangkat 4. Di sini u sama dengan x tambah 3. Sehingga du sama dengan dx.
Substitusi integral X tambah 3 pangkat 4 dx sama dengan integral U pangkat 4 du. Ini latihan selanjutnya masih yang sama. Lalu yang ketiga, terapkan aturan integral kelima, di mana integral U pangkat 4 du sama dengan U pangkat 4 tambah 1 per 4 tambah 1 ditambah C sama dengan U pangkat 5 per 5 ditambah C. Keempat, kembalikan ke variabel asli, di mana U sama dengan X plus 3. U pangkat 5 per 5 ditambah C sama dengan X tambah 3 pangkat 5 per 5 ditambah C. Hasil akhirnya berupa ini hasil akhirnya. Nah, selanjutnya di sini ada aturan integral yang ke-6. Di sini 1 per U du sama dengan IN U plus C. Nah, U di sini fx adalah fungsi yang dapat diferensiasikan terhadap x. Contohnya integral 3 per x per dx. Nah, yang kedua nih ada integral 1 per 2x plus 1 dx. Nah, yang ketiga itu ada integral 1 per 2x dx. Langkah-langkah. Jadi di sini identifikasi fungsi yang diintegralkan adalah 5 per x. Kita perhatikan bahwa U sama dengan x dan du sama dengan dx. Lalu 2, substitusi. Substitusi dengan U sama dengan x, maka integral akan menjadi integral 5x dx sama dengan 5 integral 1 per U du. Nah, terapkan aturan. Dengan aturan integral 1 per U terus du sama dengan dalam U plus C. Yang kita dapatkan adalah 5 integral 1 U per du sama dengan 5 dalam U plus C sama dengan 5 dalam U plus C. Nah, dikembalikan ke variabel asli. Jadi U sama dengan X, 5 dalam U plus C sama dengan 5 dalam X plus C. Nah, hasil akhirnya sini ada integral 5 per X dx sama dengan 5 dalam X plus C. Nah, aturan integral di sini yang 7 itu sama dengan integral sin U du sama dengan min cos U plus C. Nah, contohnya di sini nih, misalkan ada integral 3 sin X dx, terus yang B ada integral sin 3x dx, yang C ada integral x sin x kuadrat min 1 dx. Nah, yang ke-8 itu ada integral cos U du sama dengan sin U plus C. Lalu contohnya di sini ada integral 2 cos x dx, yang B itu ada integral cos 2x dx, yang C itu ada integral x kuadrat cos x pangkat 3 dx. Nah, sini latihan. Integral sin 2x dx, langkah-langkahnya itu pertama identifikasi fungsi yang diintegralkan adalah sin 2x. Di sini U sama dengan 2x sehingga du sama dengan dx atau dx sama dengan du per 2. Jadi selanjutnya ada substitusi. Substitusi U 2x ke dalam integral yang kita dapatkan. Jadi integral sin 2x dx sama dengan integral sin U kali du per 2. Nah, ini menjadi 1 per 2 integral sin U du. Lalu yang ketiga di sini adalah terapkan aturan integral ke-7. Berdasarkan aturan integral sin U du sama dengan min cos U plus C, yang kita dapatkan adalah di sini 1 per 2 integral sin U du sama dengan 1 per 2 min cos U plus C sama dengan min 1 per 2 cos U plus C. Nah, yang keempat nih ada dikembalikan ke variabel asli. Jadi U sama dengan 2x, yaitu
min 1/2 cos U plus C sama dengan min 1/2 cos 2x plus C. Nah, di sini kita dapatkan hasil akhir yaitu integral sin 2x dx sama dengan min 1/2 cos 2x plus C. Selanjutnya ada aturan integral yang 9. Itu integral tan U du jadi akan menjadi min in cos U plus C. Contohnya itu integral tan 5x dx. Ini latihan penyelesaian di sini angka soalnya tuh integral 3x per 2x plus 1 dx. Nah, langkah penyelesaian integralnya itu yang pertama identifikasi. Integral ini cocok diselesaikan menggunakan substitusi sederhana. Karena 3x per 2x plus 1 dx menyerupai bentuk fu aksen per u du sama dengan in dalam u plus c. Substitusi yang kedua adalah substitusi, misalkan x kuadrat plus 1 sehingga du dx atau x dx sama dengan 1/2 du. Nah, integralnya menjadi integral 3x per x kuadrat plus 1 dx sama dengan integral 3 per u kali 1/2 du. Lalu sama dengan 3/2 integral 1 per u du. Nah, terapkan aturan integral logaritma. Di sini integral 1 per u du sama dengan in dalam u plus c. Maka 3/2 integral 1 per u du sama dengan 3/2 in dalam u sama dengan plus c. Nah, sini ada latihannya. Jadi soalnya tuh integral 3x per x kuadrat plus 1 dx. Oh iya, maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ilyas. Oke, halo guys, selanjutnya dari yang tadi. Sekarang ini masukin latihan ya. Integral 3x per x kuadrat plus 1 dx itu kutukan di integral ini. Nah, kembalikan ke variabel asli dari u sama dengan x kuadrat plus 1. Aduh, capek cuy. 3/2 integral u plus c sama dengan 3/2 integral x kuadrat plus 1 ditambah c. Ini nilai mutlak. Integral 3x plus x kuadrat plus c dx sama dengan 3/2 integral x kuadrat plus 1 plus c. Integral tertentu adalah integral yang dibatasi oleh batas atas dan batas bawah. Notasi integral tertentu adalah sebagai berikut. B integral a fx sama dengan fx dx. Dengan a adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Integral tertentu secara geometris digambarkan oleh luas di daerah di bawah kurva fx. Sifat integral tertentu. Batas B integral a fx dx sama dengan minus a b batas a b fx dx. Dan batas a fx dx sama dengan 0. Batas B A fx dx sama dengan batas C A fx dx plus batas B C fx dx dengan A lebih kecil dari C dan lebih kecil dari B. Latihan. Oke, batas 1 antara 0 x kuadrat min 2x plus 3 dx. Langkah-langkahnya adalah tentukan integral tak tentu dari fungsi x kuadrat min 2x plus 3. Integral x kuadrat min 2x plus 3 dx. Menggunakan aturan integral untuk setiap suku. Integral dari x kuadrat adalah x3 per 3. Integral dari min 2x adalah min x kuadrat. Dan integral dari 3 adalah 3x. Jadi hasil integral tak tentu dari fungsi tersebut adalah x kuadrat x pangkat 3 per 3 minus x kuadrat plus 3x plus c. Yang kedua, evaluasi integral tertentu antara batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Batas 1 dan 0 x kuadrat min 2x plus 3 dx sama dengan 3x pangkat 3 min 3 x pangkat 3 per 3 min x kuadrat plus 3x batas 1 dan 0.
Substitusi batas X, batas atas X sama dengan 1. 1/3, 1/3/3 min 1/2 tambah 3 kali 1 sama dengan 1/3 min 1 plus 3 sama dengan 1/3 plus 2 sama dengan 7/3. Yang 4, substitusi batas bawah X sama dengan 0. 0/3/3 minus 0/2 tambah 3 kali 0, maka hasilnya adalah 0. Yang nomor 5, hitung hasil integral. Batas 0x kuadrat min 2x plus 3 dx sama dengan 7/3 min 0 sama dengan 7/3, maka hasil akhirnya adalah 7/3. Luas sebagai suatu integral tertentu. Contoh, carilah luas yang dibatasi kurva sumbu x dan garis x sama dengan min 2. Solusinya adalah dengan cari titik potong dengan sumbu X. Lalu yang kedua, gambarkan kurva dan garis yang terkait. Yang ketiga, tentukan batas bawah dan batas atasnya. Oke, lanjut. Contoh integral tertentu. Batas 1 dan 0x⁻3 dx. Oh, ini doang. Oke. Luas positif dan luas negatif. Sebuah daerah yang berada di atas sumbu X memiliki nilai luas positif, dan sedangkan daerah yang berada di bawah sumbu X memiliki luas negatif. Untuk memperhitungkan secara seluruh luas, kita harus memperhatikan apakah keseluruhan luas tersebut terdiri dari luas positif terdiri dari luas positif dan luas negatif. Luas positif itu mengarah ke atas dan luas negatif itu cenderung mengarah ke bawah. Oke, next. Luas positif dan luas negatif. Luas keseluruhan dari sebuah kurva yang memiliki bagian di bawah dan di atas sumbu X didefinisikan sebagai L total atau luas total sama dengan luas positif dikurangin luas negatif. Contohnya, carilah luas yang dibatasi kurva fx sama dengan x⁻2 min 4x. Sumbu X garis X sama dengan min 2 dan garis X sama dengan 2. Latihan, ini soal latihan. Carilah luas yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan x⁻2 min 2x min 3. X sama dengan 0, X sama dengan 6 dan X sama dengan 0 dan sumbu X. Ya. Luas di antara dua kurva. Luas di antara dua buah kurva fx dan gx dihitung dengan menggunakan rumus L. L ini adalah luas. Untuk mencari luas di antara dua buah kurva, maka gunakan rumus B antara B dan X, G X min Fx dx. Gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar untuk Fx, ini adalah gambar untuk Gx. Maka akan ketemu di garis ini. Ya, monggo. Contohnya, carilah luas yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X2 atau X kuadrat. X kuadrat betul. Langkah-langkahnya. Yang pertama, carilah titik potong kedua kurva. Titik potong terjadi ketika Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Faktorkan X sama dengan X kuadrat. Lalu kita faktorkan X pangkat X kali X min 1 sama dengan 0. Jadi titik potong adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, yang kedua, identifikasi kurva atas dan kurva bawah. Pada interval 0 dan 1, Y sama dengan X adalah kurva atas dan Y sama dengan X kuadrat adalah kurva bawah. Yang ketiga, masukkan rumus integral luas. Luas antara dua buah kurva diberikan oleh luas B per X kurva atas kurangi kurva bawah dx. Di sini luas antara 1 dan 0 X min X kuadrat. Oke, lalu lanjut nomor 4, hitung integral. Pisahkan integralnya. Yang pertama, antara 1 dan 0 X min X kuadrat dx sama dengan 10 X dx min 10 X kuadrat dx. Integral pertama 10 X dx sama dengan X kuadrat per 2 pangkat 10 sama dengan 1 pangkat 2 per 2 kali 0 per 2 0 pangkat 2 per 2 sama dengan 1 per 2. Lalu integral yang kedua 10 X kuadrat dx sama dengan X pangkat 3 per X 10 sama dengan 1 pangkat 3 per 3 min 0 pangkat 3 per 3 sama dengan 1 per 3. Jadi 10 X min X kuadrat dx sama dengan 1 per 2 min 1 per 3. Lalu selesaikan pengurangannya. 1 per 2 kurangi 1 per 3, maka kita samakan penyebutnya. Jadi 3 per 6 sama dengan kurangi 2 per 6 sama dengan 1 per 6. Itulah hasilnya. Yuk, next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.